Urang munyo hati kagle dampak ibadah koknya beo tapi diterima oleh Allah. Urang hati hanagle ibadah raya tapi hana diterima oleh Allah. Hati hanagle hana begah. Dalam ibadah hana ikhlas. Hana diterima. Hati hanagle dalam ibadah hana khusyuk, nak sembahyang hana khusyuk, hana diterima oleh Allah. Urang hati gle hana raya ibadah beo tagai. Ku sembahyang tapi ikhlas, khusyuk, diterima oleh Allah. Raya pahala. Bahkan ubud gepubut bisa getamah-tamah oleh Allah. Karena Allah berkata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat ganda bagi orang yang ia kehendaki. Amal BO. Tapi karena bersih, karena Allah suka kepadanya, Allah terima lalu Allah tambah-tambah menjadi besar. Tanya orang yang hati dah nagle, handa tim tumiki, handa tim merah hati. Tak puput amal cukup le dia macam-macam amal tak puput. Tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak. Akhirnya kembali tetap ke dalam neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji pelajaran tasawuf pada malam ini, yaitu tentang nafsu. I'lam ayyuhal insanu anna nafsal ammarata bisu hiya a'dalaka min iblis. Wa innama yataqawwa alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahwatiha. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghururi li'anna min taba'in nafsi al amnu wal ghaflatu wal rahatu wal fatratu wal kaslu. Fada'waha batilun wa kullu syai'in minha ghurur. Ketahuilah hai manusia bahwa nafsu yang mengajak kepada keburukan ia lebih menjadi musuh bagimu daripada iblis. Dan hanya saja syaitan menjadi kuat terhadapmu dengan sebab bantuan hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya. Jadi para jamaah, di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, yang pertama perlu kita pahami dengan benar-benar bahwa nafsu yang mengajak kepada kejahatan itu lebih memusuhi kita, lebih menjadi musuh bagi kita daripada iblis. Iblis memang ia musuh kita, syaitan memang ia musuh kita, tapi musuh yang lebih berat sebenarnya, bahkan lebih memusuhi kita daripada iblis dan syaitan adalah nafsu. Karena syaitan yang selalu menggoda kita, dia kuat menggoda kita, mampu mengalahkan kita
karena bantuan hawa nafsu dan karena syahwat-syahwat daripada nafsu tersebut. Apa itu syahwat? Keinginan. Nah, artinya kita harus menyadari bahwa kita punya musuh di dalam diri kita sendiri dan punya musuh di luar. Nah, ada musuh di internal kita, ada musuh di eksternal. Musuh di luar itu antaranya iblis dan setan. Musuh di dalam yaitu nafsu. Musuh di dalam ini lebih kuat daripada musuh di luar. Lebih kuat, lebih mampu dia untuk mengalahkan kita daripada musuh yang di luar. Bahkan musuh yang di luar itu bisa mengalahkan kita, bisa kuat lalu mampu mengalahkan kita karena ada musuh yang di dalam. Nyokun urung jamun pakon ibu dalu tanyo karena tanyo lang kawan kena cuma. Ke nyamun, kena? Ke nyamun. Nah, musuh dalam selimut. Nah, menyona musuh dalam selimut, lalu urut tanyo ada lawan orang lain. Nah, pengkhianat di dalam tanyo. Mana pengkhianat di dalam diri kita? Itulah nafsu. Dengan apa nafsu itu membantu syaitan untuk mengalahkan kita? Bihawa wa syahwatiha. Dengan keinginan dimunculkan pada kita banyak sekali keinginan. Semua orang melakukan kejahatan didasari oleh keinginan. Maka kalau seseorang mampu mengendalikan keinginannya, dia akan mampu mengalahkan nafsu. Kalau nafsunya mampu dikalahkan, maka syaitan itu yang di luar tidak akan berdaya untuk mengalahkannya. Kalau eksternal kita sudah kita bereskan, sudah kita bersihkan, yang di luar itu tinggal menggonggong saja, tidak perlu kita pedulikan. Hana artile yang di luar, hana tegali, karena hana tahu bantu. Nah. Syekh Dahlan Muhammad Ihsan Al-Jampesi, seorang ulama besar di abad ke-20 di Jawa, tapi beliau bermukim di saat itu di Mekah, menuliskan di dalam kitabnya Sirajut Talibin, syarah daripada kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, bahwa nafsu kita itu, syahwat-syahwat yang ada dalam nafsu kita itu bagaikan daging, sedangkan syaitan itu bagaikan anjing yang lapar. Anjing kalau dalam keadaan lapar melihat di tangan kita ada daging, dia akan selalu mengikuti dan menggonggong kemanapun kita pergi. Walaupun kita usir, walaupun kita lempar, paling dia cuma menjauh sebentar. Kemudian dia kembali lagi menggonggong kita. Karena di tangan kita ada makanannya, ada daging. Tapi kalau di tangan kita tidak ada makanannya, walaupun anjing itu menggonggong, kita duduk saja pura-pura mengambil batu untuk mengusirnya, dia pergi dan tidak akan kembali lagi. Seperti itulah kita dengan syaitan. Jadi sebetulnya yang perlu kita pedulikan, yang perlu kita rapikan, yang perlu kita bersihkan adalah bagian di dalam kita sendiri dulu. Di internal diri kita, yaitu nafsu. Kalau nafsu ini sudah terkendali syahwatnya, keinginannya sudah terkendali, seperti orang yang tidak membawa daging, maka anjing yang menggonggong itu cuma tinggal pura-pura dilempar saja, maka dia akan lari menjauh. Jadi para jemaah menyo nafsu tekaglih lagi danyo, nyan syaitan yo ikut danyo. Haji mau puto pilih. Seperti cerita Umar bin Khattab yang syaitan lari daripadanya, bahkan jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab itu tidak berani dilewati oleh syaitan. Hai jejak, karena sebegitu bersihnya beliau. Itanyo tengah dah ibadah, na syaitan dah jalan. Anu ade? Tengah dah tumayang. Tengah dah tumayang syaitan dah. Dengan buktinya
Tidak pernah kita khusyuk salat. Nah pernah merasa khusyuk orang numayang. Tangan saya tumayang kita nyoti karena pikiran holain aja ulua. Gak macam-macam. Ya, gepegah leu rawai bahkan menyobarang gado lam tumayang dah demung kan. Una gado na unci ro na mohon unci undan ni jak kena salah nak tumayang na mohon unci undan. Kagabuk na dirimu. Pahna Allahu akbar Allahu akbar. Uman langkep aja je kudu. Am demung tinggal won tu ya. Ya jok lam Allahu akbar namanya. Kenapa syaitan tidak takut kepada zikir kita? Padahal salat itu zikir yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat zikir. Tapi tidak takut syaitan kepada zikir kita. Kenapa? Karena pada kita ada makanannya. Kenapa anjing yang lapar tidak takut pada orang itu? Karena di tangannya ada daging. Makanan anjing. Begitu juga syaitan tidak takut kepada kita sekalipun kita sedang berzikir kepada Allah, karena di dalam diri kita ada makanannya, yaitu hawa nafsu, syahwat nafsu. Ada keinginan. Maka jangan heran sekalipun orang itu salat, dahinya sampai hitam, tapi masih mudah terjebak kepada kesalahan-kesalahan. Heran. Karena lang tumayang ingatnya dengan syaitan. Ya. Kita pegah adanya buy drop pencuri gitu kan. Apa lo? Ya biasa yang masjid tumayang tapi ya kau pencuri. Jangan heran. Biasa. Karena salatnya itu tidak mampu mengusir syaitan. Karena di dalam tubuhnya ada makanan syaitan, yaitu keinginan. Maka mulailah kita membersihkan diri kita dengan mengendalikan keinginan. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur, kata Imam Al-Ghazali. Maka jangan nafsumu menipu engkau bil amani wal ghurur, dengan angan-angan dan tipuan belaka. Artinya dengan angan-angan yang merupakan hanya tipuan belaka. Jadi angan-angan pertama kemudian akan menjadi syahwat. Pertama dalam bentuk angan-angan. Cuma kita bayangkan, bayang-bayangkan enak-enak seperti ini. Lalu kita ingin untuk hal tersebut. Itulah berubah dari angan-angan menjadi syahwat. Maka jangan sampai nafsu itu menipu kita dengan menggambarkan dalam diri kita berbagai macam angan-angan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, semua akan ikut menua bersama dengan tuanya kita, kecuali angan-angan. Semua akan ikut menua dengan bersamaan dengan tuanya kita, kecuali angan-angan. Dulu tenaga gimana ya tenaga? Tenaga. Berkon kadang tabut galon i mudah tiblah jaro i tabut galon i. Tabut empang bru tiblah jaro i tabut empang bru. Tuhan laju ini. Tabut lam, tabut li. Ban tabut kaki. Ban tabut galon i tabut galon i dan nak puduk aduh kata kaki. Tabut li. Kekuatan ikut menua dengan tuanya umur. Tapi keinginan tidak akan pernah tua. Ada kaduha-duhana yang mentang ingin punuh buka rumah. Aduha, umur ke-70, mentang na ingin buka rumah. Hana pernah tua keinginannya, angan-angannya. Hana pernah tua aja rupanya. Nah yang kaduha mentang inginnya punuh pegat kerja lagi nya, punuh minta kerja mana. Bahkan nah yang kaduha mentang ingin punuh kawin. Mentang ingin punuh kawin dah ya, kaduha ada. Cari istri muda. Memang hana pernah menjadi tuanya. Lain mandum tuha ikut katanya, tapi hatranya handuha. Nah, tetap selalu muda paranya. Maka hati-hati, jangan sampai keinginan itu menipu kita. Li'anna min taba'in nafsi, karena tabiat nafsu, kata Imam Al-Ghazali, karakter nafsu
Perhatikan jemaah, ada itu pada kita. Kalau itu ada pada kita, berarti nafsu itu kuat. Perlu berusaha keras kita untuk mengalahkannya. Karakter nafsu yang pertama al-amnu, merasa aman. Jadi hidup ini terasa aman. Tidak ada pernah ketakutan-ketakutan terhadap hal-hal yang perlu ditakuti muncul dalam benak kita, tidak pernah. Kecuali ketakutan-ketakutan kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita takuti. Yang le katanya ya putra para jemaah. Ya tuhana kerja tangan. Ya dia punya tuha akiban. Yang ini okey. Ya dia le katanya mungkin anu tu kalau dah berkahwin, ya tu mungkin rumah hana lam. Nyan tagai yang yo tu biasa tanya. Ya tu rezeki hana tak dapat minta tengok. Nyan tagai yang yo ditanya. Ketakutan yang muncul terhadap hal-hal yang tidak perlu takuti. Tapi pernahkah kita takut para jemaah? Di saat kita memikirkan dulu sampai tadi kita sering melakukan dosa kepada Allah. Cukuplah dah buat dosa ni katanya. Dari awal rajih mukallaf dah sampai saatnya pantang dalam keadaan berdosa. Pernahkah kita merasa takut Allah tidak mengampuni dosa tersebut? Hendak ampun ya Allah. Bayangkan kalau seandainya para jemaah kita meninggal malam ini, lalu kita datang menghadap Allah dengan membawa seluruh dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah. Kira-kira Allah senang menerima kita atau marah? Bengeh Allah. Tapi hana pernah merasa takut. Nafsu menebarkan dalam diri kita rasa aman. Sehingga lupa kita kepada akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan yang sering diingat adanya bukan dosa kebaikan. Ini ingat. Dosa yang pernah kita lakukan sudah kita lupakan, hanya ingat dulu. Yang sering teringat kebaikan yang pernah kita lakukan, apalagi kebaikan tersebut kita lakukan untuk orang lain yang juga gak ingat. Tanya yang gak ingat di kebaikan, tanya yang kita lakukan untuk orang lain, dosa orang lain yang paling gak ingat. Han gadah-gadah dalam benak katanya warnanya. Tapi dosa kita hilang. Setelah kita lakukan langsung hilang. Tidak pernah ada rasa takut, tidak terampuni. Yang contoh, lu yang lain. Jadi tabiat nafsu yang pertama atau karakter nafsu yang pertama kata Imam Al-Ghazali, al-amnu, merasa aman. Yang kedua, al-ghaflatu, lupa. Melupakan, lagi tanya ada begah, lupa terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap dosa-dosa katanya. Tidak pernah tergambar dalam diri katanya bahwa katanya orang pernah melakukan dosa muno, dosa mudi. Yang tergambar pernah melakukan kebaikan muno, kebaikan mudi. Padahal kalau seandainya kita mampu menghadirkan dalam diri kita kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lalu dengan hadirnya dosa-dosa itu kita takut, lalu sampai keluar air mata kita menangis, maka kata Rasulullah, air mata yang takut kepada Allah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mata yang ro karena ya ke Allah, nyanku tukang peselamat katanya dari api neraka. Tapi dilupakan oleh syaitan. Han tingat ke dosa awal ini. Han ruh tak ingat. Yang ketiga, karakter syaitan ar-rahah, merasa gembira, senang. Jadi merasa senang tapi ini. Nyan karakter syaitan. Hana pernah merasa susah dari katanya. Contoh para jemaah. Susah yang seharusnya katanya perlu harusnya katanya. Kita sudah pasti tahu tentang kehidupan kita yang sudah kita jalani. Ada doa mandum dari urojih sampai ngon jino kiban kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang baik atau sebagai orang jahat? Apakah kita sebagai orang beriman atau sebagai orang kufur? Kita sudah tahu. Tapi tahukah kita para jemaah bagaimana sisa kehidupan
kita. Nah pernah susah ada lagi. Tak pikirkan sisa kehidupan yang kah apa yang pikir le jika ada doa gimana? Alhamdulillah yang kah gedanya urang God sering melakukan ibadah, sering hadir di majelis-majelis pengajian misalnya. Pokoknya dalam majelis ibadah bergaul dengan orang-orang baik. Alhamdulillah kah God. Yang kah apa yang pikir? Yang golongnya nak pernah susah ada pikir? Sisa umur kita yang belum. Kenapa kita tidak pernah susah memikirkan sisa umur kita? Karena tabiat nafsu dalam diri kita adalah merasa senang, gembira. Hanam pikir, hanaru mu pikir katanya. Padahal banyak sekali contoh-contoh para jamaah digambarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, orang-orang yang sebelumnya adalah orang-orang baik, tapi bisa berubah di akhir hayatnya menjadi orang jahat. Di antara kisah yang paling terkenal para jamaah yaitu orang-orang saleh di masa Bani Israel dulu, yaitu Bal'am bin Bahura Barsisah yang sering diceritakan oleh para ulama. Mereka berdua ini ulama besar, orang saleh yang punya murid puluhan ribu, punya pengikut puluhan ribu. Yang tak pegah jina punya follower yang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu follower. Tapi di akhir hayatnya mereka meninggal dengan tanpa iman. Siapa yang menjamin kita akan meninggal dengan tetap beriman? Yang kau ikut, alhamdulillah katanya urung iman. Yang ukunya, so jamin katanya mentong sebagai urung iman. Tapi hana pernah tak susah terhadapnya. Tanya di pusunang but nafsu. Tenang mentong antem aja. Ya, mana pernah berpikir katanya. Yang kedua, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, tabiat atau karakter nafsu itu al-fatratu, yaitu santai. Ya, tabiat nafsu yang keempat santai. Jadi tidak mau bekerja keras untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Santai-santai saja. Yang tabiat nafsu yang keempat. Kemudian tabiat nafsu yang selanjutnya yang terakhir disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini al-kaslu, yaitu malas. Nah, maka kita suka malas-malasan. Yang mereka bermalas-malasan, terutama maksud malas di sini adalah malas untuk melakukan kebaikan. Yang adalah tabiat nafsu. Maka sekalipun kadang kita salat kita dalam keadaan bermalas-malasan. Temayang, tapi dalam keadaan berbohongan. Temayang. Nah, kita salat tidak dalam keadaan bersungguh-sungguh kadang-kadang. Kita salat tidak dalam keadaan bersemangat, tapi kita salat dalam keadaan lesu, bermalas-malasan. Temayang. Nyangka dipengaruhi oleh nafsu. Maka kalau seandainya kita beribadah tapi dengan karakter nafsu, dengan keadaan bermalas-malas, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Tak semayang tapi dalam keadaan bermalas-malasan, Allah akan terima semayangnya. Karena dalam Al-Quran, kepegahli Allah sembahyangnya adalah salatnya orang-orang munafik. La yaqumu ila salah illa kusala yura'un nas. Mereka orang-orang munafik kata Allah tidak bangun mengerjakan salat kecuali kusala, bermalas-malasan hanya untuk menampakkan kepada orang-orang. Mah hati ji hana sebenarnya, hana menggalak hati ke ibadahnya. Cuma hana mangat, hana ingin leurung. Ulam tengah mencari pengaruh kan? Nah, ya semayang lah. Padahal hana mangat. Maka hana tak teriu semayang ni. Ya. Tanda hana serius semayang danyo ya tidak memperbaiki salat kita dari dulu sampai sekarang lagi ya, tapi tidak memperbaiki. Bacaan kita tidak kita perbaiki, rukuk sujud kita tidak kita perbaiki, rasa dalam kita salat juga tidak kita perbaiki. Abe lagi yang dari awal roje hamping orangnya yang menunjukkan ketidakseriusan kita dalam salat, berarti kita salat dalam keadaan bermalas-malasan. Fada'waha batilun wa kullu syai'in minha ghurur, maka ajakan nafsu kata Imam Al-Ghazali batil
sedangkan semua apapun yang bersumber dari nafsu itu ghurur, hanya tipuan saja. Nah, wa inna radita anha wattaba'ta amraha halakta. Jika kamu ridha terhadap nafsu, lalu kamu ikut perintah nafsu, halakta, ia akan membinasakanmu. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharakta. Jika kamu lupa daripada muhasabah terhadap nafsumu sendiri, ia akan dapat menenggelamkanmu. Nafsu membuat kita lupa bermuhasabah. Dua artinya untuk menghitung diri kita sendiri. Padahal kagak pegah li Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu terhadap dirimu sebelum kamu dihisab nanti. Nanti di saat kita kembali menghadap Allah para jemaah, seluruh apapun yang pernah kita lakukan semenjak kita mukallaf itu akan dihisab, diperhitungkan kembali. Nah, akan dihitung kembali, diteliti kembali oleh Allah dengan para malaikatnya nanti di yaumil hisab. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita sebelum kita dihisab nanti. Karena hisab di akhirat itu parah, rumit, dan lama para jemaah. Tidak sebentar. Karena bukan cuma yang besar-besar yang dihisab oleh Allah, yang kecil pun akan dihisab oleh Allah. Para jemaah. Kan cuma yang raya kita nyong, kan cuma yang raya kita minta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang ubud pun gelakai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu. Nanti supaya hisab kita tidak terlalu parah lagi, maka hisab sekarang. Hisab sekarang, arti kalau kita hitung kembali, kita kaji kembali, kita review kembali kehidupan kita, di mana ada kesalahan, bisa kita perbaiki. Sebelum kita berhadapan dengan Allah. Lagi tanya dalam pemerintahan, maksud kalau diperiksa bu inspektorat, tak periksa gero di nan wi kantor. Tangnya mendang keliru, bang kata ada pegot pertanggungjawaban kata waju kudehu tingkat data itu nawate turun inspektorat ya periksa. Teka salah awaknya periksa kahet dah perbaiki. Punya salah atau tapi geroro dah periksa geroro mudah dah perbaiki. Nya nanti idonya salah kita masih mudah kita perbaiki. Tapi kalau sudah inspekturnya Allah nanti yang memeriksa, tidak ada lagi perbaikan. Maka hisablah. Wa in ajasta an mukhalafatiha wattaba'ta hawaha qadatka ilan nar. Jika kamu lemah daripada menyelisihi nafsu, lalu kamu ikut keinginan-keinginannya, qadatka ilan nar, ia akan menyeret kamu ke dalam neraka. Kalau kita lemah daripada menyelisihi nafsu, artinya tidak mampu melawan sedikit pun nafsu, kita perturutkan nafsu tersebut, ia akan menyeret kita ke dalam neraka. Nafsu tidak akan membawa kita ke dalam surga. Dia akan menyeret kita ke dalam neraka. Walaysa lin nafsi marju'un ilal khair wa hiya ra'sul balaya wal ma'danu fadihah. Nah, wa hiya khazanatu iblis wa ma'wa kullu syarr. Dan tidak ada bagi nafsu tempat kembali kepada kebaikan. Nafsu tersebut adalah pangkal dari segala musibah-musibah dan dasar daripada setiap kesalahan. Dan nafsu itu adalah khazainu iblis, perbendaharaan iblis, dan tempat kembali seluruh kejahatan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nafsu itu adalah pangkal dari semua kesalahan, pangkal dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh, dan merupakan dasar daripada setiap musibah yang diterima oleh manusia. Nyankeh nafsu. Ada riwayat menceritakan para jemaah, nafsu itu sudah semenjak diciptakan dia mengingkar kepada Allah. Bukan setelah dia ditempatkan di manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan nafsu dengan akal. Diriwayatkan di saat Allah sudah menciptakan nafsu dengan akal, Allah panggil keduanya, lalu Allah tanyakan siapa beliau.
Allah panggil nafsu, Allah panggil akal, Allah tanya kepada akal, ya akal man ana. Wahai akal, berkata Allah, tolong, siapa saya? Apa jawaban akal? Ya akal, man ana wa man anta, kata Allah. Hai akal, siapa saya dan siapa kamu? Kata akal, ana abaduka dhaif wa anta khaliquna. Engkau wahai Allah adalah aku wahai Allah hambamu yang lemah, sedangkan engkau adalah pencipta kami. Akal pun kan tunduk kepada Allah. Tapi di saat nafsu ditanyakan seperti itu oleh Allah, ya nafs, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Dro, nulung. Yang bahasa adanya menyelagian tapi yang kong kabrat ha. Dan yang di urung, hai thodro ke tholu. Dro nulung. Biasa kata di mengata orangnya. Semenjak diciptakan nafsu sudah seperti itu. Tidak mau tunduk kepada Allah. Maka jangan pernah para jamaah mengharap nafsu tunduk dengan sendirinya kepada Allah. Kalau tidak kita lawan. Yang hana berusaha lawan, baik dia harap tunduk sendirinya. Menyot nafsu hai kita tundukkan, maka jangan harap kita selamat. Kadatka ilan nar. Ia pasti akan menyeret kamu ke dalam neraka. Nah. Wa idza tafakkara al-abdu fima madha min umrihi fi talbil akhirah kana hadza tafakkuru ghaslul qalbi kama qala sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atan khairun min ibadatis sanah. Apabila seorang hamba mau berpikir tentang masa lalu dari umurnya, apabila kita mau berpikir tentang masa lalu kita, terutama tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, fital bil akhirah, masa lalu yang kita pikirkan adalah masa lalu kita. Apakah ada di masa lalu itu, bahagian dari umur kita di masa lalu itu, seberapa besar yang kita gunakan untuk mencari akhirat? Lebih besar mana yang sudah kita habiskan umur kita? Untuk mencari dunia, apa untuk mencari akhirat? Apabila kita mau berpikir seperti itu, kana hadza tafakkur itu kata Imam Al-Ghazali, ghaslul qalbi, menjadi pencuci bagi hati. Hati itu kadang-kadang kotor, dia perlu dibersihkan, dicuci, sama seperti pakaian. Pakaian kotor, dengan apa kotor? Dengan kotoran-kotoran fisik. Kotoran debu, dengan daki, macam-macam membuat pakaian kotor. Hati juga kotor, dengan kotoran-kotoran maknawi. Dengan bukti ada anak hati yang dikatakan oleh Allah bernajis. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innamal musyrikuna najisun. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Para ulama mengatakan sifat syirik yang ada pada orang musyrik itu najis. Artinya sifat syirik mengotori hati. Berarti hati ini kotor. Sebagaimana pakaian setiap hari perlu kita cuci agar tidak bertambah kotor, maka hati pun harus dicuci. Dengan apa hati dicuci? Bitafakkur, dengan berpikir. Maka katanya orang Islam bela semikir, harus sering berpikir. Selain berpikir itu juga merupakan bentuk mensyukuri nikmat akal. Hana tatim semikir berarti hana mensyukuri nikmat akal. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanah. Berpikir sesaat, 1 jam kita berpikir, kata Rasulullah, lebih baik, khairun, lebih baik min ibadati sanah, daripada setahun kita berdiri melakukan ibadah. Ini lebih baik artinya lebih besar pahalanya, lebih berdampak pada jiwa kita. Fithun tadang dah semayang, hana tak pri-pri. Ngon fi jum tak semiki, nyan lebih rayu pahala fi jum tak semiki.
Maka urang carang ngau urang bangai rayuk pahala urang carang walaupun gupubut hana rayuk hana berat. Ba minta rezeki mentang nging urang carang le ketemu rezeki urang bangai ni padahal ibu cukup hek. Itu biru payah getut bajai-bajai liwi-liwi ra payah getut temung peng teretuh ribe ti urang. Urang jarang tira geduk-duk we aki menjutam temung peng. Hana meh ke bi hana meroh bi tu bi. Payah gedua tu po gi abdu bi roh lam be hana itu bi roh. Menjuta ita mengpeng. Menansi ita meng pahala beranya mah. Urang jarang beo ke bubu ita meng pahala ke thalayu. Urang bangai he ge ibadah beo meng pahala. Titon ke temayang karena kau nyan hana bang ana jarang. Hana je ke temike. Titon ke temayang. Kebanding ngan tijum thagai urang jarang geduk ke temike. Maka dalam Islam pemikir itu banyak sekali pahalanya. Para pemikir, peneliti dalam Islam cukup rayuk pahala. Kata tafsir Abiles seperti itu tafsir Abiles. Jadi tafakkur satu saat lebih baik daripada ibadah menurut tafsir Abiles karena tafakkur itu dapat membersihkan hati. Orang kalau mau berpikir dapat membersihkan hati karena berpikirlah pencuci hati. Gleh hati dia punya mikir. Maka rayuk dah pahala. Rayuk dampak dalam kehidupan. Urang punya hati ka gleh dampak ibadah koknya beo tapi diterima oleh Allah. Urang hati ka gleh ibadah rayuk tapi hana diterima oleh Allah. Hati hana gleh nak begah. Dalam ibadah hana ikhlas. Hana diterima. Hati dah hana gleh. Dalam ibadah hana khusyuk. Nak semayang hana khusyuk. Hana diterima oleh Allah. Urang hati gleh hana rayuk ke ibadah beok takai. Ku semayang. Tapi ikhlas, khusyuk diterima oleh Allah. Rayuk pahala. Bahkan ubud gepubut bisa getamah-tamah oleh Allah. Karena Allah gebegah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat ganda bagi orang yang ia kehendaki. Amal beo. Tapi karena bersih, karena Allah suka kepadanya, Allah terima lalu Allah tambah-tambah menjadi besar. Tanya orang yang hati dah nagle, handa tim tumiki, handa tim merah hati itu, tak puput amal cukup le dia macam-macam amal tak puput. Tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak. Akhirnya kembali tetap ke dalam neraka. Fayambaghi lil akil ayyatuba minad dunubil madiyah, maka sepatutnya bagi orang yang berakal bahwa bertaubat ia terhadap dosa-dosa yang sudah lampau, yang sudah lalu, wa yatafakkaru fima yuqarribuhu, dan berpikir ia tentang apa yang dapat membuat dia mendekat kepada Allah, wa yanju bihi fid daril akhirah, dan selamat dia nanti di negeri akhirat, wa yaqsirul amala, dan memendekkan angan-angan, wa yu'jilut taubah, dan mempercepat bertaubat. Jadi yang seharusnya kita lakukan sebagai orang berakal, kata Imam Al-Ghazali, bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu, berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Allah kita takuti dengan cara kita dekati, bukan dengan cara kita lari. Lalu apa yang membuat kita bisa mendekat dengan Allah? Berpikirlah tentang itu para jemaah. Nah, apa yang bisa membuat kita nanti di negeri akhirat terlepas daripada musibah, daripada bala, macam-macam bala di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Lalu pendekkanlah angan-angan. Tidak perlu banyak sekali angan-angan. Karena apa yang kita angan-angan itu mungkin lebih jauh, lebih panjang daripada umur kita. Sehingga kebanyakan angan-angan tidak bisa kita wujudkan. Wa yadhkurullaha ta'ala wa yatrukul manahi. Dan hendaknya seseorang itu berzikir mengingat Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa yusbiru nafsahu, dan bersabar mengendalikan dirinya. Wa la yattabi'us syahawatin nafsaniyah. Jangan sekali-kali mengikuti keinginan-keinginan nafsu. Jadi, nah, ingatlah selalu Allah, tinggalkan larangan Allah,
bersabarlah dalam mengendalikan nafsu, jangan pernah mengikuti keinginan-keinginannya. Fan nafsu sanamun. Nafsu itu adalah patung. Faman abadan nafsa fahuwa ya'budu sanam. Maka orang-orang yang menyembah nafsu, ia adalah penyembah patung. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu patung. Berhala juga. Nafsu itu berhala. Jadi penyembah nafsu artinya orang yang memperturut hawa nafsu, keinginan-keinginannya adalah penyembah berhala. Rajih masa jahiliyah di Mekah orang-orang menyembah berhala. Lalu datang Rasulullah diajak kepada agama tauhid, berhala dihancurkan. Apakah sekarang tidak ada lagi penyembah berhala? Banyak. Siapa yang penyembah berhala? Di antaranya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Tanya yang memperturut hawa nafsu itu adalah penyembah berhala, kata Imam Al-Ghazali. Nah, wa man abadallaha bil ikhlasi fa huwa alladhi qahara nafsahu. Sedangkan orang-orang yang menyembah Allah dengan ikhlas, maka itulah yang mengalahkan nafsunya. Orang yang mengalahkan nafsu adalah orang yang benar-benar menyembah Allah dengan ikhlas. Nyan. Jadi getanyo para jamaah harus benar-benar selalu tidak henti-hentinya bermuhasabah, bermujahadah melawan nafsu. Jangan pernah istirahat. Karena nafsu itu tidak pernah istirahat. Jangan pernah kita merasa kita sudah mengalahkan sehingga kita berhenti. Tidak. Nafsu itu tidak pernah bisa dibunuh, para jemaah. Tanya menyerta lawan musuh yang ngendro manusia mudah. Dia tepoh. Hanya depoh lam penguh, dia depoh lam tuput. Hanya depoh muka, dia depoh melikut. Menyohi dengan roh tu. Tapi nafsu na dalam roh tu, ham pernah je depoh. Karena nafsu itu diciptakan oleh Allah tidak mati. Hana mati. Maka hana pernah je depoh. Maka baik ni fikir kalau depoh orang roh nafsu. Hana pernah depoh. Maka jangan berhenti. Yang diharapkan selalu memerangi tanpa kata istirahat. Kapan kita beristirahat memerangi nafsu? Di saat malaikat maut sudah datang menyapa kita. Terus malaikat maut kun halu, ya Allah, baru piu mau perang dengan hawa nafsu. Terus ada. Belum. Ya, 5 menit tu kadang nak pertanyaan, kau yang nak. Pak Wan gimana? Muntalah nak puan adanya gua. Pak Abah kata. Ya, Iwan Pak. Ya. Terakhir tujuan yang lepas ini lepaskan. Ya. Jadi nak trik ibadahnya lepas betulnya. Ya, kiban cara nak lepas bagah hisab lah. Rasulullah memang giumlakai bagah hisab. Bukti jih nak pernah doa Rasulullah, Allahumma hasibna hisaba yasira. Una yang bebas hisab mah. Tanpa hisab. Mungkin yang ada ibadah-ibadah nanti kita akan bebas hisab dengan ibadah tersebut. Tapi mana hana jaminan di saat kita akan kita lakukan ibadahnya, pahalanya akan kita dapatkan. Nah jaminan, musuh kita lakukan ibadahnya. Ya, yang sugesti ke katanya untuk melakukannya dengan gepegah pahala. Bebas sih. Tapi hana jaminan ibadah yang kita lakukannya oleh katanya para jemaah akan mampu kita mendapatkan pahala itu. Mana bukti ji? Contoh mana? Untuk pegah. Katanya nengi ngantai 17 Agustus kena pugot Panjat Pinang tu. Ini ibu hadiah kok boleh waktu. Tapi na jaminan urang yang kenan akan merumpok hadiah. Dia yang hana merumpok hadiah, hana lupa-lupa, hana lupa-lupa.
Igap ledong baik ka merumpok. Igapnya hana lupa-lupa. Pulau lagi-lagi tanya yang kata kita kiing hana ji udah beli hana merumpok. Hai, memang binung merumpok hadiah. Tapi hana dente merumpok tergantung nanya. Maka putra dan perbaiki dan begah dan perbaiki dasar ini. Dasar supaya nilai pahala yang dikatakan oleh Rasulullah pada satu ibadah itu kita dapatkan dengan memperbaiki hati di dalam beribadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, hari hisabnya apa? Adalah hari yang tidak bermanfaat, malun wala banun. Harta dan anak-anak tidak ada manfaat di harinya. Bantu dia yang bu harta dan bantu bu anak. Buat tega hisabnya. Tapi so yang bisa terlepas, man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Maka sehatkanlah hati. Baklungnya nilai hati bersehat. Ya, ibadah lain merumpok pahala anda. Hati harus disehatkan. Kalau hati tidak sehat, seperti kaki tuut yang katakan le daik mapinung ham merumpok itangen di buh ide mapucai. Munyo hati sehat, merumpok bebas daripada hisab. Merumpok bebas daripada hisab. Nah, ya. Nah lain lau. Karap roh teh. God. Cara tak hisab waktu sebelum Ya. Itu kita tadi tak hisab waktu baik masa lalu maupun apa yang akan terjadi ke depan. Kalau yang akan terjadi ke depan, artinya tadi tak memohon Allah supaya adanya bergerak ibadah jadi yang tanya hisab adalah yang kau ikut dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Caranya itu sebenarnya bukan cuma dosa yang dihisab. Ibadah pun perlu dihisab. Dihisab dosa untuk taubat. Dihisab ibadah untuk diperbaiki kekurangannya. Karena ibadah yang kau ikut, bukti je muno. Ate tabut untuk contoh fikih. Nebut fikih salat. Tu urang-urang kana nebut fikih no. Bandingkan dengan salat yang kana bubuk ikut. Ate nebut fikih. Ternyata kapalo salah kau sembahyang awai. Kata nebut fikih no kan? Kapalo ana butuh yang sembahyang ro kawai. Nyan buat fikihnya bahagian daripada menghisab ibadah. Sehingga dengan tabut terperbaiki yang salah. Nah, yang terperbaiki yang salah. Nyan hisab. Tak hisab ibadat, tak hisab dosa juga lagi dengan getanya mengenali yang mana-mana dosa. Baik tanya dah pegah dosa, tapi tanda tu ritoh yang dosa le. Dah pegah dosa, tapi hana ada punya dosa. Sehingga ante mudawa dengan kau dah pegahkan dosa, pegahnya dosa, urang je pegah hana dosa, urangnya pegah dosa. But tambah butnya kadawa ada. Lagi orangnya ada ngumpat. Ngumpat. Nah yang pegahnya hana dosa menyenangnya saya beda pegahanan. Mana tidak buat rupanya ada hana ada pegahanan nyandok. Bahkan menimbulkan sifat nifak dalam hati kitanya. Yang kedua mengenal itu dulu, itu bahagian daripada menghisab. Setelah kita kenal masing-masing, baru tak perbaiki. Yang kan hisab. Taduk si atas mikir ranyan. Hana muci siro tu. Taduk rame-rame lagi kan bentuk dari mikir. Maka tebutnya baik lu mentang yang mikir bangku kang hitam. Urang ron pin mikir dan dengar. Nah pikir geron nyan hisab, nyan tafakkur sesaat. Sijum tabut dia tanya, nan mikir ron nyan lebih gak daripada tadong dan semayang di thun. Ya, katro teh no mentang kajian kita.